Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 8. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga pada masa pandemi COVID-19 ini kalian tetap sehat, tetap semangat mengikuti pembelajaran daring online. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem gerak manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama video pembelajaran yang akan Ibu kirim. Silakan kalian simak, tetap semangat, semangat belajar, terus belajar. Perhatikan anak-anak gambar rangka manusia yang sedang berjalan. Kalian perhatikan gerakan maju, gerak ke atas, ke bawah. Jika tidak ada rangka di dalam tubuhmu, dapatkah kamu melakukan senam? Kalian perhatikan gambar orang yang sedang melakukan senam. Ya, dia bisa berjalan, berlompat, naik, turun, bisa mengangkat tangannya ke atas, membuka dan menutup. Ya, untuk bisa memahami semua itu, mari kita lihat bersama fungsi dari sistem rangka bagi tubuh manusia. Yang pertama, memberikan bentuk dan mendukung tubuh kita. Melindungi organ internal atau organ dalam, misal tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak. Yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. 4. Tempat dibentuknya sel darah, yaitu pada bagian sumsum tulang atau jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Untuk lebih memahami tulang yang membentuk rangka kita, maka pengelompokan tulang penyusun rangka tubuh terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian tengkorak. Kita lihat pada bagian tengkorak itu terdiri dari tulang ubun-ubun. Ada tulang kepala belakang, ada tulang pelipis, ada tulang pipi, tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Pada bagian badan itu terdiri atas gelang bahu, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan gelang panggul. Kita lihat satu persatu anak-anak. Pada gelang bahu itu terdiri atas tulang selangka atau yang disebut klavikula, itu berbentuk S, huruf S. Ujung satu melekat pada tulang dada, ujung yang lainnya melekat pada ujung bahu. Yang kedua, ada tulang belikat atau yang disebut skapula yang berbentuk segitiga pipih, memiliki 2 tonjolan yang berbentuk mangkok sendi. Tonjolan yang satu disebut taju paruh gagak. Yang kedua, tulang belakang. Pada tulang belakang itu terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruang tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Yang ketiga adalah tulang dada atau sternum. Itu terdiri atas hulu, itu tempat melekatnya tulang selangka, itu hulu. Yang kedua, badan, itu tempat melekatnya 7 pasang tulang sejati. Sedangkan yang ketiga adalah taju atau pedang. Ya. Untuk yang keempat adalah tulang rusuk atau kostai. Itu terdiri atas rusuk sejati atau costa vera, itu ada 7 pasang. Bagian belakang melekat pada tulang belakang dan bagian depan melekat pada tulang dada. Yang kedua, rusuk palsu atau costa spuria, itu ada 3 pasang. Ya, gelang panggul. Yang kelima adalah gelang panggul, itu terdiri atas tulang usus atau ilium, itu ada 2. Yang kedua ada
tulang duduk. Itu jumlahnya ada 2 atau yang disebut pubis. Ya, yang ketiga ada 2 tulang kemaluan atau ischium. Ya, selanjutnya anggota gerak itu terdiri atas tulang anggota gerak bagian atas, itu lengan, tangan bagian atas itu tangan, dan tulang anggota gerak bagian bawah itu kaki. Ya. Kita lihat tulang anggota gerak atas atau tangan. Itu ada 2 tulang lengan atas atau yang disebut humerus. Yang kedua ada 2 tulang pengumpil atau radius. Yang ketiga ada 2 tulang hasta atau yang disebut ulna. Di bagian telapak tangan itu ada 2 kali 8 tulang pergelangan tangan atau yang disebut karpus. Ada 2 kali 5 tulang telapak tangan atau metakarpus. Yang ketiga ada 2 kali 14 jari-jari tangan atau yang disebut phalanges. Selanjutnya kita lihat tulang anggota gerak bawah atau kaki. Kita lihat ada 2 tulang paha. 2 tulang paha atau yang disebut femur. Ada tulang betis atau yang disebut fibula. Yang ketiga ada 2 tulang kering atau yang disebut tibia. Yang keempat 2 kali 7. Kita lihat pergelangan kaki. Ya, tulang pergelangan kaki. Itu di tulang pergelangan kaki itu 2 kali 7 tulang pergelangan kaki atau yang disebut tarsus. Yang kelima ada 2 kali 5 tulang telapak kaki atau metatarsus. Ada 2 kali 14 jari-jari kaki atau yang disebut phalanges. Ya. Sekarang kita masuk ke struktur tulang. Ya. Kita lihat bahwa tulang tubuh itu saling berhubungan satu sama lain. Ya, kita lihat ada periosteum, bagian periosteum. Yang kedua, ada sumsum tulang. Ada sumsum tulang, kalian perhatikan. Yang ketiga, ada pembuluh darah. Di situ ada pembuluh darah. Yang keempat ada tulang kompak. Dan yang kelima adalah tulang spons. Ya. Kita terlihat bahwa permukaan tulang yang panjang itu ditutup membran yang menempel dengan kuat yang disebut periosteum. Pembuluh-pembuluh darah kecil pada periosteum membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah periosteum itu terdapat tulang kompak. Kalian lihat tulang kompak. Ya, atau disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah. Yang ketiga, itu dilihat itu bahwa pembuluh darah ada zat kapur dan fosfor serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor. Sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat atau tidak mudah rapuh atau patah. Kita lihat tulang panjang. Bagian-bagian tulang panjang itu terdiri dari tulang spons, ada tulang spons, ada sumsum, ada
saluran pada tulang panjang. Kalian perhatikan, ujung tulang panjang itu ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal, lunak, dan lentur yang disebut dengan tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Selain di ujung-ujung tulang panjang, tulang rawan juga dapat ditemukan di ujung-ujung tulang rusuk, dinding saluran pernapasan, hidung, dan telinga. Kita lihat macam-macam tulang. Ada tulang pipih, kalian perhatikan gambarnya. Ada tulang pendek, itu terdapat di tempurung lutut. Ada tulang panjang, dan ada tulang tidak beraturan. Berapa bulan sebelum kita dilahirkan, tulang kita tersusun dari tulang rawan atau kartilago. Secara bertahap, tulang rawan akan rusak dan digantikan oleh tulang keras. Tetapi pada perkembangannya, tidak semua tulang rawan pada tubuh manusia akan digantikan oleh tulang keras. Contohnya, tulang telinga, tulang hidung, tulang penyusun persendian. Proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut penulangan atau osifikasi. Tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblast akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Orang dewasa, jumlah tulang pada sistem rangka itu sebanyak 206 tulang. Kita lanjutkan ke hubungan antar tulang dan persendian. Hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan itu disebut sinartrosis. Contoh, hubungan antar tulang pada tengkorak yang dihubungkan oleh jaringan ikat atau sutura. Hubungan antar tulang yang menimbulkan sedikit gerakan itu disebut amfiartrosis. Contoh, hubungan antar tulang pada tulang belakang vertebre oleh tulang rawan. Kalian perhatikan, bagian atas ada 7 ruas tulang belakang, ada 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Yang ketiga, hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan yang disebut diartrosis atau persendian. Nah, pada persendian inilah yang memungkinkan kita dapat menggerakkan pangkal lengan atas, lutut, bahkan ibu jari tanganmu. Kaki yang bisa ditekuk itu yang berfungsi sebagai sendi engsel. Kalian lihat itu. Ya, kalian bisa. Ya, sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan gerakan satu arah. Jadi gerakannya satu arah. Kalian lihat itu antara sendinya, antara tulang kering, tulang betis, dan tulang paha. Ya, itu sendi engsel. Kalian lihat hubungan antar tulang paha dan tulang kering. Ya, itu sendi engsel. Yang ketiga, sendi pelana adalah sendi yang memungkinkan beberapa gerakan rotasi, namun tidak ke segala arah. Kalian lihat itu sendi pelana, itu contohnya pada jari tangan. Ya,
Hubungan tulang telapak tangan dan jari tangan itu sendi pelana. Kalian lihat contoh orang yang sedang melakukan renang, kegiatan renang itu sendi peluru. Kalian perhatikan. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Di mana sendi peluru, kalian perhatikan itu gambarnya, di antara tulang paha dan tulang gelang panggul. Itu bisa bergerak ke segala arah. Hubungan antara tulang lengan atas dengan belikat. Kalian lihat. Ya. Sendi putar. Kalian lihat, sendi putar adalah sendi yang memungkinkan gerakan berputar atau rotasi. Kalian lihat gambarnya. Sendi putar itu antara tulang lengan atas, ada sendi putar di situ antara tulang lengan atas dan tulang hasta dan tulang pengumpil. Itu ada sendi putar. Hubungan tulang tengkorak dengan tulang belakang atlas itu sendi putar. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Kalian perhatikan, itu ada tulang rawan, ada sendi geser di situ. Jadi antara tulang rawan dan ruas tulang pinggang. Kalian perhatikan gambarnya. Kelainan pada sistem gerak. Kalian perhatikan itu kaki dengan bentuk O. Nah, itu lagi juga bayi yang kakinya bentuk O, itu yang disebut rickettsia. Itu terjadi karena kekurangan vitamin D yang berfungsi membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Rickettsia dapat disembuhkan dan dicegah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan dan suplemen. Mengapa vitamin D dapat diaktifkan dengan bantuan sinar matahari pagi melalui berjemur? Melalui paparan sinar matahari pagi selama 10-15 menit, sinar ultraviolet dari matahari akan dapat membantu tubuh mengaktifkan provitamin D menjadi vitamin D. Vitamin D aktif akan dapat meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di dalam tubuh, sehingga akan menambah jumlah kalsium dan fosfor dalam darah. Bertambahnya kadar vitamin D dalam tubuh dapat membantu meningkatkan penyerapan kalsium. Yang kedua, ada osteoporosis. Itu disebabkan karena kekurangan kalsium. Umumnya, itu terjadi pada orang dewasa. Pada orang yang sudah tua, biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan kalsium akan menjadi rapuh dan mudah patah. Ya, itu kalian perhatikan tulang yang mengalami patah. Ya, itu karena osteoporosis. Meskipun kuat dan lentur, tulang-tulang dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang karena tulang mengalami benturan yang keras. Misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Patahnya tulang disebut fraktura. Fraktura dapat dibedakan menjadi fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Fraktura tertutup terjadi jika tulang patah tetapi bagian ujung yang patah tidak menembus kulit. Fraktura terbuka terjadi jika ujung tulang yang patah keluar menembus kulit. Ya, jenis-jenis fraktura. Kita lihat fraktura sederhana, yang sebagian, yang kompleks, dan yang berganda. Ya, kamu lihat itu jari tangan yang membengkok. Itu kelainan artritis.
adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan pada sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Kadang-kadang sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Penyebab terjadinya artritis masih belum diketahui dengan pasti. Menghindari infeksi yang akut dan mengonsumsi makanan yang seimbang itu dapat mengurangi terjadinya artritis. Ya, ada 3 kelainan tulang belakang. Kalian perhatikan, itu skoliosis, lordosis, dan kifosis. Kita lihat, kifosis itu merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Penderita kifosis, tubuhnya akan terlihat membungkuk. Kifosis itu dapat disebabkan karena penyakit, misalnya TBC dan rickettsia atau kebiasaan duduk yang salah. Yang kedua, lordosis. Itu merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Penderita ini pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Yang ketiga adalah skoliosis. Itu adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Kalian perhatikan, skoliosis itu bisa disebabkan oleh penyakit polio atau kebiasaan posisi duduk yang salah. Selanjutnya, kita akan bicara tentang sistem gerak pada hewan. Gimana anak-anakku semuanya? Sudah jelas? Semoga video pembelajaran tadi bisa kalian pahami dan kalian bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di bawah video pembelajaran tadi. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.